Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Kiri FM dimanapun Anda berada saat ini, terutama kepada para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga untuk saudara-saudara kita, dulur-dulur yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Thailand, ada di Hong Kong, maupun yang berada di Saudi, dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali Allah memberikan karunia indahnya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kita pun sudah mengiringi sholat subuh kita tadi dengan membaca Al-Quran, menunaikan sholat tahajud sebelumnya, dan tentu saja melaksanakan sholat fajar sebelum subuh tadi. Sampai akhirnya setelah sholat subuh ini kita bersama-sama mengikuti majelis taklim yang dikemas dalam acara Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Kiri FM. Mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, semua amalan baik yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah, dan diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini para mitra Suara Kiri, kembali kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Mari sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada beliau, Mbah Syekh Sholeh Thohir Al-Jazairi, yang telah mengarang kitab ini. Mudah-mudahan kitab yang kita kaji ini menjadi amal jariah beliau. Kita semuanya yang mengkajinya
Mudah-mudahan mendapatkan cipratan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, pembacaan suratul Fatihah ini kita sampaikan, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh leluhur kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, dijadikan kuburnya sebagai raudhatan min riyadil jannah. Semua khilaf dan dosanya diampuni oleh Allah. Semua amal ibadah dan kebaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan suratul Fatihah juga kita harapkan, kita tujukan, semoga seluruh para mitra Suara Kiri FM yang berada dimanapun saat ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang saat ini sedang diberikan cobaan yang berupa kesulitan hidup, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya oleh Allah dijadikan putra-putri yang solih dan solihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawayna fi hadzal makani wal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi syai'in arafnallaha ta'ala ma'a annana ma ra'ainahu bi absarina. Bi ayyi syai'in, dengan apa arafna kita mengenal Allah Ta'ala, ma'a annana sedangkan kita ma ra'ainahu tidak bisa melihat hu kepada Allah bi absarina dengan alat penglihatan kita. Jadi para mitra Suara Kiri, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa kita ini tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Di samping tidak boleh, kita juga tidak mampu memikirkan zatnya Allah, itu kita tidak mampu. Terlalu hebat Allah itu, terlalu luas, terlalu berkuasa Allah itu, sehingga kita tidak mampu menangkap dengan indera kita. Makanya pada pertanyaan yang lalu, hal yajuzu at-takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli, bolehkah kita membahas tentang zatnya Allah dengan pendekatan akal, rasio?
La yajuzu, tidak bisa, tidak boleh, dan memang tidak bisa. Mengapa? Ya karena beda dimensi. Kemudian manusia itu punya keterbatasan. Itu pertemuan yang lalu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah kita mengenal Allah? Apakah kita ini harus mengenal Allah padahal kita tidak bisa melihat dengan penglihatan kita? Para mitra Suara Giri, pertanyaan ini diarahkan untuk menyambungkan dengan persoalan minggu yang lalu yang telah kita bahas, bahwa kita ini kan sejak kemarin kan sudah digaris itu, kita tidak boleh dan tidak mampu untuk melihat, ya, berbicara saja kita tidak mampu, zatnya Allah karena saking hebatnya tadi itu. Nah, sekarang ini dibalik. Nah, apakah kita perlu mengenal Allah? Mengenal Allah itu apakah mungkin kita lakukan? Padahal kita tidak pernah dan tidak bisa serta tidak mampu untuk melihat Allah dengan absorina, dengan menggunakan alat penglihatan kita. Nah, itu. Jadi kita ini harus mengenal Allah, itu harus. Seorang makhluk kalau tidak mengenal Allah, maka makhluk itu ujung-ujungnya tidak yakin dengan keberadaan Allah sebagai Tuhan. Jadi di samping kita telah tahu bahwa kita ini makhluk, tentu saja makhluk itu telah diciptakan oleh penciptanya. Kita juga ditunjukkan siapa penciptanya, Allah. Jadi kita ini sudah tahu dengan Allah. Nah, sekarang harus ditingkatkan, tahu menjadi kenal. Lah, mengenal Allah dalam pertanyaan ini apa mungkin dilakukan? Mengenal Allah itu, wong kita tidak pernah bisa kok melihat wajahnya Allah itu kok. Gitu para mitra Suara Giri. Nah, dijawab, arafna, ngenal supaya kita, arafna, kita mengenal wujudallahi, wujudnya Allah Ta'ala, ya, wa baqi sifatihi, dan seluruh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidzuhuri athari, dengan melihat tanda-tanda, bidzuhuri athari qudratihi, dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi hadhil makhluqati, di dalam, ya, penciptaannya Allah, di dalam apa yang diciptakan oleh Allah, al-hadithati, kang sempurna, yang sempurna, al-mutqonati, yang indah, al-badi'ati, ya, yang membingungkan. Nah, maksudnya membingungkan bagaimana? Saking indahnya itu sampai manusia itu bingung ndelok keindahannya ciptaan Allah. Al-mukhayyarati lil uqul, ya, yang membingungkan kepada akal, karena saking indahnya itu, saking variasinya, saking hebatnya, ya, sehingga manusia menjadi bingung memikirkannya. Itu memikirkan makhluknya Allah saja kita ini kemudian jadi bingung, apalagi memikirkan penciptanya, tambah bingung. Ya, apa yang membuat kita ini bingung memikirkan makhluknya Allah? Ya, kelihatannya yang makhluknya Allah itu yang hebat itu, yang sangat luar biasa itu, kasamawati, seperti langit. Langit itu membingungkan para mitra Suara Giri. Bagaimana tidak membingungkan? Wong
tanpa batas. Jadi lebar luasnya tanpa batas. Yang ada di dalam rongga langit yaitu ada bintang-bintang, ada planet-planet. Nah, itu membingungkan itu. Mengapa kok membingungkan? Karena saking luas dan hebatnya. Itu makhluknya Allah. Itu yang diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Jadi itu. Belum lagi wama istamalat. Dan apa-apa yang terkandung alaihi di dalam langit. Ya tadi itu. Benda-benda material. Ya, meteor. Benda-benda luar angkasa. Itu benda-benda langit itu. Minas syamsi. Ya, bayane saking srengenge, diantaranya matahari, wal qamari dan bulan, wan nujumi dan bintang-bintang. Nah, ini dikatakan oleh Kiai Musannif Mbah Syekh Thohir Sholeh Thohir Al-Jazairi, itu ciptaan-ciptaan Allah itu membingungkan saking hebatnya. Bukan membingungkan dalam artian yang negatif, tapi membingungkan dalam artian yang positif. Bagaimana membingungkan dalam arti yang positif itu? Saking hebatnya, saking luasnya, sehingga manusia, akal manusia itu tidak mampu mendeteksi secara detail itu. Bingung lah, gitu maksudnya. Coba kita perhatikan matahari itu, subhanallah. Matahari itu sumber energi kehidupan di bumi ini. Ya, itu berapa watt itu? Kekuatan sinarnya. Terus kemudian pusat energinya sampai bisa menggerakkan matahari, punya daya panas yang ya sekian juta mungkin, ya sekian triliun mungkin panasnya. Subhanallah. Sehingga sinar matahari itu mempunyai efek penerangan di seluruh ya sudut bumi yang mendapatkan sinar matahari. Di dalam rumah menjadi terang. Ya, itu apa? Efek dari sinar yang terpancar dari matahari. Tidakkah kita memikirkan para mitra Suara Giri betapa kandungan energi panas yang itu sumbernya dari mana? Subhanallah. Ya, yang tidak pernah redup, ya, yang selalu bersinar. Dia datang dan pergi, dia terbit dan terbenam sesuai dengan perhitungan waktunya. Kemudian bisa melahirkan efek iklim dan cuaca, ya karena posisi matahari itu. Nah, subhanallah itu. Kemudian bulan itu juga demikian adanya. Kalau kita pikirkan, membingungkan akal manusia. Kita tidak mampu untuk memikirkan secara tuntas bagaimana rahasia rembulan, rahasia matahari tadi itu. Ya, belum lagi an-nujum, bintang-bintang. Subhanallah. Yang letaknya bintang itu nun jauh di sana. Bahkan menurut ahli astronomi itu mungkin saja bintang itu ukurannya lebih besar daripada matahari. Ada bintang itu yang jauh lebih berpijar, ya lebih kuat panasnya. Tapi karena saking jauhnya sehingga tidak ada efek panasnya, kalah dengan matahari. Subhanallah. Ini yang tadi disampaikan itu membingungkan, itu di situ. Manatah kita ini harus memikirkan zatnya Allah, wong memikirkan makhluknya aja kita ndak mampu, bahkan bingung tadi itu. Gitu loh maksudnya para mitra Suara Giri. Juga
wal ardi, dan begitu pula bumi, wama, dan apa-apa istamalat yang berada dalam kandungan alaihi bumi, minal ma'adini, diantaranya adalah segala barang tambang, ya, barang tambang yang ada di bumi kita ini. Subhanallah, ada nikel, ada timah, ada batu bara, ada kandungan minyak, ada kandungan emas. Freeport itu, ya, subhanallah, itu dari mana? Dari alam, dari dalam perut bumi. Siapa yang menandur, yang menanam? Penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Jangan hanya mengeruk kekayaan saja, tapi harus kita pikirkan itu siapa yang menanam di dalamnya itu. Ya Allah subhanallah. Jadi kita cukup melihat, cukup mempelajari makhluknya Allah itu sudah, kita ini sudah luar biasa. Jadi jangan kemudian pola-pola memikirkan zatnya Allah gitu loh maksudnya. Wal asjari, dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min anwa'il hayawanati, dari berbagai macam jenis hewan, allati minha, yang diantaranya adalah al insanu, manusia, al makhluqu, ya, manusia itu adalah makhluk, fi ahsani taqwim, yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang indah, al mausufu, yang disifati bi anwa'il kamali, dengan berbagai macam sifat kemuliaan, wal fadli, dan sifat keutamaan, al mumtazu, ya, yang hebat, ya, bil akli, dengan akalnya, al qawimi, ya, yang lurus, ya. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, kita ini subhanallah, ya, jangan memikirkan zatnya Allah gara-gara kita tidak boleh dan tidak bisa memikirkan zatnya Allah, lalu kemudian kita terhalang untuk mengenalnya. Tidak terhalang. Kita bisa mengenal Allah itu melalui apa-apa yang diciptakan, yang hebat itu, langit dan segala yang terkandung di dalam langit itu, benda-benda angkasa, bumi, itu yang kita pikirkan, ya, barang tambangnya, tumbuh-tumbuhannya. Di antaranya ya ada makhluk istimewanya manusia, ya, yang manusia itu adalah fi ahsani taqwim, yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik, begitu. Al mausufu bi anwa'il kamali, yang disifati dengan berbagai macam sifat kesempurnaan, wal fadli, dan keutamaan, ya, dan keutamaan. Ya, jadi para mitra Suara Giri, kita ini memikirkan makhluknya Allah itu sudah menjadi alamat kebesarannya Allah. Memikirkan manusia, yang manusia itu diciptakan unik oleh Allah, kehebatan manusia dengan akalnya, ya, dengan keistimewaan hati, itu sudah subhanallah menyambungkan dengan kita mengenal Allah itu dari situ. Sehebat itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan malah lebih hebat lagi, begitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi,
untuk mengenal Allah tidak harus melihat dengan wajah, dengan mata, alat penglihatan mata kita saat ini. Jadi karena dengan akal kita mesti mempunyai analogi. Setelah melihat kehebatan ciptaannya, nah, tentu kemudian kita terdorong, penasaran seberapa hebat, bagaimana penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wong yang diciptakan aja kayak begini indahnya, kayak begini hebatnya, begitu maksudnya. Dah. Fakama anna man syahada binaan fakama anna, sebagaimana halnya anna man syahada, barang siapa, bahwa sesungguhnya barang siapa yang syahada, yang melihat binaan kepada bangunan, arafa, maka kita mengetahui, memahami annalahu banian, bahwa bangunan itu ada yang membangun, ada yang membuat. Jadi kalau kita melihat bangunan yang menjulang tinggi, itu logika kita ya pasti mengatakan bangunan itu tidak ada dengan sendirinya. Ya, misalnya bangunannya, towernya yang ada di Dubai, ya, itu kan tinggi itu, subhanallah. Itu adanya ya tidak langsung ada yang menciptakan, ada yang mendesain, begitu. Arafa annalahu banian, bahwa kita menyadari itu pasti ada yang membangun. Sebagaimana juga waman syahada, dan barang siapa yang menyaksikan kitaban, tulisan, arafa, maka kita memahami annalahu katiban, bahwasanya tulisan itu ada yang menulis. Wa illam yarahu, meskipun ya tidak melihat kepada siapa yang menulisnya, siapa yang membangunnya. Jadi walaupun tadi kita melihat bangunan tinggi dan kemudian kita punya kesimpulan pasti ada yang menciptakan itu, ada tukangnya, ada desainernya, walaupun kita tidak melihat siapa itu atau tahu siapa yang membangun itu. Jadi siapa yang menulis itu, ada tulisan yang indah, yang bagus, yang kita baca dengan bahasa yang sangat indah, luar biasa, itu ya kita mesti dalam pikiran kita mesti ada yang nulis ini. Nah, begitu. Walaupun kita tidak tahu siapa yang menulis itu. Wa illam yarahu walam yasma, walaupun juga kita tidak mendengar proses dia menulis, proses dia membangun bangunan itu. Ya. Walam yasma khobarahu, walaupun kita tidak melihat, mendengarkan kabarnya, ceritanya. Ya terlalu jauh kalau kita melihat ini ceritanya ya apa, kok ada bangunan Dzul Khalifah ya yang ada di Dubai itu, ya itu bagaimana ceritanya. Kita tidak perlu pikir untuk menanyakan bagaimana ceritanya, yang penting kan ada yang menciptakan. Begitu para mitra Suara Giri. Makanya terhadap mengenal Allah itu cukup kita melihat kebesaran-kebesaran, tanda-tanda ciptaannya. Walaupun kita juga tidak tahu siapa bentuknya yang menciptakan itu, wajahnya seperti apa. Sebagaimana kita juga tidak tahu seperti apa foto yang menciptakan atau yang mendesain bangunan besar ini. Kita juga tidak tahu siapa, mana wajahnya orang yang menulis
dengan tulisan yang cantik dan indah ini. Begitu, walaupun kita tidak tahu, tapi yang penting bahwa kita yakin itu ada yang menciptakan, ada yang menulis tadi itu. Sudah, kita lanjutkan. Fakadzalika, maka begitulah, man ro'a, barang siapa yang melihat hadzal alama, pada alam ini, al-mutqana, yang sempurna ini, al-badi'a, yang indah ini, al-bahira, yang cemerlang ini, arafa annalahu mujidan, kita pasti kenal, kita pasti tahu bahwa alam yang indah, yang sempurna, yang cemerlang itu adalah mujidan qadiman. Mujidan, ada yang membuat, pasti. Lah yang membuat itu qadiman, pasti sudah ada, lama itu, dahulu itu. Aliman, tentu yang membuat itu lebih pinter, atau aliman, maha pinter itu. Gak mungkin ada orang gak pinter kok nggawe membuat alam sebegini indahnya, sebegini besarnya. Bahkan para mitra Suara Giri, alam ini ada ukuran-ukurannya, detail Allah menciptakan ukuran alam ini. Jadi tidak asal saja. Kemiringan sudut terbitnya bulan misalnya, bulan itu kadang-kadang kan terbit dari arah agak selatan, kadang-kadang terbit dari arah bumi belahan tengah, kadang-kadang ada yang dari belah utara. Nah itu ternyata ya ada maksudnya, ada efeknya terhadap alam semesta ini. Itu subhanallah. Kemudian jarak matahari dengan bumi itu tentu tidak ada dengan sendirinya, begitu saja kebetulan, tidak terukur itu. Jadi energi matahari itu kekuatannya berapa, memungkinkan orang untuk hidup dengan sinar matahari itu ada pada jarak yang keberapa kilo. Itu subhanallah, itu ada hitungannya. Sebegitu itu kalau tidak cerdas, aliman ini, kalau Allah pencipta alam ini tidak cerdas, tidak pinter, tidak mungkin bisa. Makanya para mitra Suara Giri, kita ini dengan memikirkan kehebatan alam semesta ini, lalu kita nyambung pikiran hati kita kepada kebesaran Khalik, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para mitra Suara Giri. Dah, kita lanjutkan. Muridan, ya. Tadi kan disampaikan man ro'a hadzal alama, barang siapa yang melihat alam semesta ini, al-mutqana, yang sempurna, al-badi'a, yang indah, al-bahira, yang cemerlang, arafa annalahu maujidan, kita mengetahui, kita memahami bahwa alam ini tentu ada yang mencipta, ada yang membuat. Yang jelas yang membuat itu berbeda dengan yang diciptakan. Yang jelas yang menciptakan itu adalah qadiman, sudah ada jauh sebelumnya. Wong alamnya aja segini besarnya. Aliman, maha pinter, maha mengetahui. Muridan, lah ini muridan, yang maha berkehendak. Jadi Allah itu mengatur isi bumi ini, mengatur. Sebab kalau tidak diatur, tidak dipelihara, bisa-bisa ya tertabrak. Jadi terjadi tabrakan antar planet, bisa-bisa menjadi tidak memungkinkan manusia hidup. Jadi para mitra Suara Giri, semua yang terjadi di alam jagat raya ini,
Allah tidak akan pernah alpa terhadapnya. Kalau kita kadang kapan hari itu di internet dikhawatirkan ada asteroid bongkahan batu besar yang mendekati bola bumi. Nah, itu banyak orang-orang yang memantau dengan di NASA, memantau monitor astronomi di luar angkasa kita itu, dan kelihatan ada sebongkah batu yang besar. Nah, itu oleh orang-orang yang tidak beragama tapi dia pinter ilmu astronominya, dia berusaha ya apa caranya agar tidak terjadi tabrakan antara bongkahan batu besar itu dengan bumi, agar tidak menimpa, gak nyenggol bumi. Ya itu Allah yang mengatur. Nah, tapi baru-baru ini kabarnya Amerika itu menciptakan roket tanpa awak, ya, dalam rangka untuk menghancurkan asteroid itu supaya tidak jadi nabrak kepada bumi karena posisinya semakin mendekati bumi. Ya wallahu alam itu dengan kemampuannya, tapi sejak dulu Allah itu sudah jaga alam semesta kok. Ya juga tidak ada apa-apa. Loh Pak, kan terjadi bencana, ada gunung meletus, ada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Iya, tapi itu kita yakini bahwa Allah ada di balik desainnya. Walaupun sesungguhnya kemudian ada sebab-sebab akibat tangan manusia. Inilah yang disampaikan oleh Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebab tangan-tangan manusia. Memang suatu saat barangkali karena tangannya manusia. Nah, makanya manusia itu kan sebagai makhluk ya yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Maka dengan keilmuannya manusia tidak hanya membangun saja, manusia tidak hanya menciptakan alat-alat supaya kemudian dia mudah untuk merubah alam ini, tapi manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan bumi ini. Sehingga kalau membangun harus berwawasan lingkungan, kalau membuat apa saja itu ada amdalnya, dampak lingkungannya seperti apa. Itu manusia sebagai khalifahnya Allah tadi itu. Jadi para mitra Suara Giri, kembali kepada persoalan bahwa kita mengenal Allah itu tidak harus dengan melihat dengan mata dan kepala kita secara telanjang begini, tapi mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah dilihat dari berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu sudah cukup mencengangkan kita, ya, ciptaan Allah itu. Maka para mitra Suara Giri, mencerna agama itu diperlukan sebuah kecerdasan akal, juga diperlukan kecerdasan spiritual, kecerdasan di mana manusia itu mampu menganalisa, mampu melakukan perenungan sehingga sampai pada kesimpulan subhanallah, luar biasa penciptanya ini. Begitu. Wah, jadi supaya bisa nyambung kepada kenal kepada Allah tadi itu tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual ya, kecerdasan akal ya, tapi juga harus kecerdasan spiritual. Betapa banyak orang yang cerdas akalnya menjelajah alam semesta, tapi dia juga tidak kunjung paham terhadap penciptanya. Lah ini kebablasan itu. Orang-orang yang ada di
orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu banyak yang begitu, yang mereka tidak kenal kepada Tuhan, nggak mengenal Allah, bahkan mungkin ateis, tapi mereka canggih akalnya, mereka canggih pikirannya, tapi sayang tidak cerdas secara ya mental spiritualnya. Nah, yang kita dalam hal ini diharapkan itu adalah mengenal Allah dengan pendekatan akal dan juga pendekatan spiritual. Tidak harus melihat wajahnya Allah dengan mata, ya, dengan wajah kita, belum saatnya. Itu akan kita lakukan nanti di surganya Allah. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah manusia itu akan berseri-seri, sumringah, semangat nanti di akhirat itu, di surga itu. Mengapa? Karena ila rabbiha nadhira, melihat wajahnya Allah. Itu besok pada saat di surga. Jadi salah satu menu penting nanti di dalam surga itu adalah melihat wajahnya Allah. Nah, tapi untuk sekarang belum mengenal Allah, ya cukup melalui alam ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Hal li hadhil mas'alati nadhirun fil makhluqati. Hal hadhil mas'alati, apakah ada yang serupa? Apakah ada, ya, hal hadhil mas'alati, apakah dari masalah ini nadhirun, ada yang serupa, fil makhluqati, di dalam penciptaannya, di dalam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang serupa dengan masalah ini pada makhluk? Begitu. Ai hal yujadu, atau apakah terdapat fil makhluqati, ya, di dalam makhluknya Allah, syai'un, segala sesuatu, natahaqqaqu, yang memastikan wujudahu, bahwa wujudnya Allah, ma'ana la narahu, padahal kita manusia itu la narahu, tidak melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah ada yang serupa dengan masalah ini pada makhluk? Yakni apakah pada makhluk itu terdapat sesuatu yang dengan mana kita bisa memastikan keberadaannya Allah itu, meskipun kita tidak melihatnya. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini pertanyaan yang kemudian agak jauh, ini agak mendalam. Kita itu loh belum pernah melihat wajahnya Allah, cukup melihat makhluknya Allah yang diciptakan Allah. Apakah dengan melihat yang diciptakan oleh Allah itu bisa memastikan tentang keberadaan penciptanya? Gitu. Padahal kita belum pernah melihat, ya, melihat dengan mata, dengan kepala, dengan alat indera kita, gitu loh, dengan alat, ya, penglihatan kita. Nah, apakah ada contoh yang serupa dengan itu? Nah, dijawab oleh Kiai Musannif, naam, iya betul. Memang ada yang serupa. Ada sebuah, ya, contoh yang bisa kita ambil untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak melihat atau belum melihatnya. Kita tidak melihat wajahnya Allah dengan mata dan kepala kita. Nah, kata Kiai Musannif, naam, wa dzalika karruhi, iya, seperti roh itu. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono nadhirun, ya, yang serupa itu, karruhi, ya, kaya roh. Fa inna, maka sesungguhnya kita nahkumu, menghukumi
biwujudiha, dengan keberadaan roh itu. Wa illam nahdzo, meskipun kita tidak memperoleh bisyuhudiha, dengan cara melihat secara nyata akan roh itu. Haitsu naro, ya, karena kita melihat malaha, ya, tentang materialnya, minal athari, dari tanda-tandanya, ma'ana, padahal meskipun kita lana roha, meskipun kita tidak melihat bil absori, dengan berbagai macam alat indera kita, alat penglihatan kita. Wala tudriku, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Jadi roh itu, ya, ini yang untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu. Roh itu walaupun keberadaannya kita tidak pernah melihat, ya, kita tidak bisa melihat roh itu, kita tidak bisa. Tetapi kita bisa memastikan adanya roh pada sebuah jasad dengan melihat tanda-tanda ada kehidupan. Jadi adanya tanda-tanda kehidupan itu sudah cukup bagi kita untuk memastikan bahwa di dalam jasad itu ada roh, gitu loh. Walaupun kita tidak pernah melihat bagaimana materialnya roh itu. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melihat Allah, ya, dengan wajah dan mata kita, alat penglihatan kita, tapi kita bisa pastikan bahwa Allah ada. Itu adalah apa? Dengan adanya tanda-tanda yang berada di penciptaannya Allah itu, ya, yang tadi disebutkan itu. Adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan. Kalau mau lebih detail lagi, adanya manusia, adanya kehidupan, adanya sistem yang sedang berjalan dalam kehidupan alam. Ini tidak mungkin dia berjalan sendiri, ada yang jaga, ada yang ngatur. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Itu para mitra Suara Giri. Ini logikanya adalah bagaimana adanya roh itu. Jangan dipaksa kita melihat materialnya roh, tidak akan pernah bisa. Untuk melihat dan memastikan adanya roh, cukup lihatlah adanya jasad yang bergerak-gerak. Kalau ada jasad yang hidup, ya, bergerak-gerak, itu pertanda ada kehidupan di dalamnya. Maka sesungguhnya ada roh di baliknya itu, gitu loh. Jadi subhanallah, ini pendekatan yang dibangun oleh Kiai Musonef di dalam rangka untuk memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada roh tadi, wala tudriku, ya, dan Anda tidak akan pernah bisa menjangkau. Wala tudriku, lan ora iso njangkau sapa ya sira haqiqataha, ing hakikate roh, bil afkari, hanya sekedar dengan pikiran kita, bil afkari kelawan pira-pira pikir. Wa kadzalika lana. Jadi para mitra Suara Giri, jangan mencoba-coba untuk memaksakan melihat bentuknya roh itu seperti apa. Nggak akan pernah bisa kita, karena kita tidak mampu menjangkaunya. Untuk memastikan adanya roh, ya sekali lagi hanya melihat pada adanya jasad yang hidup, yaitu sudah menunjukkan bahwa ada roh di dalamnya. Kita tidak akan pernah bisa menjangkau keberadaan roh hanya dengan menggunakan pendekatan pikiran dan rasional. Tidak bisa. Jadi para mitra Suara Giri, manusia itu boleh canggih, manusia itu boleh bisa menciptakan apapun, bisa membudidayakan makhluk,
melalui beternak apalah. Bahkan manusia itu sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa menciptakan telur buatan manusia. Ya, ini kabarnya karena teknologi manusia itu bisa bisa menciptakan, ya, teknologi itu bisa menciptakan seperti jasadnya manusia. Jadi ada material yang bisa mengkloning begitu manusia. Orang yang mati itu ya dikloning, dibuat sedemikian rupa melalui genetika, melalui sebuah pendekatan biologis, dibuat utuh jasadnya. Walaupun itu bisa dilakukan, tapi jangan pernah bermimpi manusia untuk bisa membuat kehidupan, untuk bisa menanam ruh yang membuat manusia bisa hidup. Tidak akan pernah bisa. Manusia boleh menciptakan alat yang canggih, tapi dia tidak akan pernah bisa menciptakan umur, tidak akan pernah bisa menciptakan hidup. Manusia boleh bisa menciptakan boneka, ya, yang persis seperti manusia, tapi ketahuilah manusia tidak akan pernah bisa menciptakan nyawa. Subhanallah. Tidak akan pernah bisa menciptakan roh, ya, subhanallah itu. Jadi itulah karena kita mempunyai keterbatasan, sehingga logika berpikir kita pun memiliki kelemahan yang tidak mampu menjangkau itu semuanya. Nah, sekarang disimpulkan wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang sinebut Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan adanya Allah, kita jangan memaksa untuk melihat wajahnya sekarang ini, tapi cukup dengan melihat ya tanda-tanda kebesarannya saja. Fa innahu krana satemene Allah iku fa innahu krana satemene Allah wa innahu krana satemene kelakuan wa illam narahu, lamun ora nyawang, ora iso nyawang, ora iso ningali sapa ya kita bi absorina kelawan piro-piro peningali menungso, walam nudri, ya, krono kita itu nggak mampu menjangkau, ora mampu haqiqatahu ing dalem melintas hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, haqiqata dzatihi, kepada hakikat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, biafkarina, dengan pendekatan pikiran kita. Ya, jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, keterangan yang panjang tadi itu, ini kesimpulannya, kita jangan memaksa untuk melihat zatnya Allah. Ini masih mendukung, masih menyambung, ya, dengan adanya penjelasan yang minggu yang lalu itu. Jangan memaksa pikiran kita untuk melihat zatnya Allah, tapi cukuplah dengan mendekati ya tanda-tanda alam semesta ini yang mendekatkan kita untuk bisa kenal kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Para mitra Suara Giri, monggo dipun lajengaken, mari kita lanjutkan. Najzimu biwujudi dzatihi, ya, najzimu, memastikan supaya kita biwujudi dzatihi, kelawan wujud dzati Allah subhanahu wa ta'ala, al mausufati, ya, dengan bil mausufati, dengan sifat-sifatnya alam semesta ini, dengan sifat bi mausufati bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditempelkan melalui kebesarannya di alam semesta ini. Nadron, dengan pertimbangan lima naro min athari sun'ihi, lima krono barang naro kang ningali supaya kita min athari sun'ihi, saking piro-piro tandane ciptaane Allah al-badi'i kang indah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwa Allah itu indah
Dari mana kita indah melihat indahnya Allah? Ya dari keindahan, dari keeloan ya ciptaan Allah itu. Di samping memang Allah itu mengenalkan kita dengan sifat-sifat mulianya. Allah juga mengenalkan kita dengan Asmaul Husna, ya, dengan nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam nama-nama Allah itu tercermin keindahan Allah. Ada Al-Jamal. Al-Jamal itu adalah yang maha indah. Nah, jadi kalimat Al-Jamal itu dicocokkan dengan keindahan desain yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam semesta ini. Mari kita perhatikan bagaimana ya pesisir pantai yang indah, bagaimana ya pandangan di Raja Ampat misalnya di Papua yang begitu elok, indah, rupawan. Itu desainnya begitu indah, senada dengan namanya Allah, dengan asmanya Allah, Al-Jamal. Jadi Allah itu mempunyai nama Al-Jamal. Allah itu mempunyai nama yang indah, ya, keindahan Allah itu. Jadi tercermin dari itu. Oleh karenanya yang bisa kita ambil pelajaran, kita ini subhanallah, tidak salah bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha perkasa di satu sisi, tapi indah di sisi yang lain. Yang itu tidak hanya dituangkan dengan kalimat-kalimat ilustratif, tapi juga kita bisa lihat dari wujud desain di alam semesta, yang itu adalah mahakarya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah tadi itu. Begitu para mitra Suara Giri. Makanya orang-orang yang beriman cukuplah melihat itu. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang kemudian menyerang dengan logikanya. Ah, kamu kok yakin pada Tuhan? Wong kamu belum pernah melihat Tuhan, belum pernah melihat Allah, kamu kok yakin adanya Allah? Nah, ini sesuatu yang memang kadang-kadang bagi anak-anak kecil itu mudah untuk melunturkan nilai-nilai akidah. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang-orang tua itu harus mampu mengarahkan bagaimana cara berpikir anak itu melalui pendekatan alam semesta untuk bisa mengenal Allah, mengenal penciptanya. Ya, dihadirkan keindahan alam semesta ini sebagaimana yang tadi banyak disinggung oleh Kiai Musonef di dalam keterangan sebelumnya. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, jadi upaya di dalam rangka untuk mementahkan keyakinan dan akidah, ya apalagi dalam kehidupan zaman now saat ini, orang cenderung untuk berpikir rasio. Jadi memang bahwa agama ini adalah rasio. Ad-dinu huwal aql, la dina liman la aqla lahu. Jadi agama ini adalah ya masuk akal. Tidaklah orang yang tidak bisa menggunakan akalnya itu tidak akan pernah bisa mengenal agama ini. Jadi para mitra Suara Giri, bahwa agama ini memang adalah logis dan masuk akal, tapi tidak boleh kemudian orang memotong kompas tadi itu dengan menyuguhkan zatnya Allah dirasionalkan. Ya, makanya untuk mengenal Allah ya itu tadi melalui logika berpikir, melalui pendekatan dari apa yang diciptakan oleh Allah, yang sudah banyak dijelaskan di awal tadi itu. Tidak kemudian menyuguhkan kamu kok sholat menghadap kiblat, padahal nyatanya kamu itu menghadap kepada dinding. Kamu itu sholat menghadap Ka'bah,
berarti kamu menghadap Ka'bah itu nyembah Ka'bah. Bukan begitu. Ya, ini perlu ada penjelasan yang memang harus dengan menggunakan logika, ya, menggunakan logika yang bisa diterima oleh akal orang itu. Jadi para mitra Suara Giri, ini memang isu-isu yang sering dimainkan di dalam rangka untuk melemahkan keimanan, ya, keimanan anak-anak, terutama keimanan orang-orang yang sudah barangkali mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi keterangan yang panjang tadi itu sesungguhnya menunjukkan alur berpikir yang sangat cerdas. Kiai Musonef menunjukkan untuk memikirkan zatnya Allah itu kita tidak mampu karena keterbatasan akal tadi itu. Tapi cukuplah dengan melalui pendekatan alam semesta, niscaya kita akan digiring pada sebuah kesimpulan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya para mitra Suara Giri, sesekali kita memang perlu melihat, ya, jalan-jalan. Makanya Allah menyampaikan siru fil ardi, ya, berjalanlah kamu itu di muka bumi supaya tahu bagaimana, ya, keindahan alam semesta yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari alam semesta yang sangat luar biasa dan hebat ini. Jadi itu para mitra Suara Giri. Baiklah, kita lanjutkan sedikit, ya, para mitra Suara Giri, bahwa tadi disampaikan najzimu biwujudi dzatil mausufati bisifatil kamali nadron lima naro min athari sun'ihi. Jadi kita memastikan adanya zatnya Allah itu melalui sifat-sifat yang berada, yang menempel di dalam sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah yang menempel pada alam semesta ini, yang menunjukkan kehebatan, keindahan alam semesta. Itu cukup menunjukkan kepada kita akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima naro min athari sun'ihi, yang itu menjadi sebuah tanda dari ciptaannya, kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, asyahidi lahu bilisanil hali wal maqali, ya, yang membuktikan, ya, yang menjadi tanda jelas, ya, yang bisa diilustrasikan bilisanil hali, dengan lisan yang nyata, ya, dengan sebuah alat bukti, ya, wal maqali, dan dengan keberadaan yang jelas. Jadi pendekatan alam semesta yang digunakan oleh Kiai Musonef ini, Mbah Syekh Thohir bin Soleh Al-Jazairi ini, adalah sebuah metode di dalam rangka untuk mengenalkan zatnya Allah. Kalau ada orang yang kepingin tahu zatnya Allah, melihat zatnya Allah, nggak mungkin itu dilakukan dengan melihat menggunakan mata telanjang, tapi cukup dengan melalui pendekatan, ya, ciptaannya Allah, yang itu menunjukkan syahidalahu bilisanil hali, menjadi bukti yang nyata, menjadi bukti yang konkret betapa kemudian keberadaan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu adalah real adanya, nyata adanya, ya, sehingga tidak bisa terbantahkan dengan logika-logika yang bermaksud, ya, untuk melemahkan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tadi itu pertanyaan-pertanyaan, kamu kok yakin pada malaikat? Pernahkah kamu melihat malaikat? Kamu kok yakin pada surga dan neraka? Pernahkah kamu melihat surga dan neraka? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyerang, ya, sesungguhnya, yang membuat
yang mempunyai efek ya, yang mempunyai maksud dan tujuan dalam rangka melemahkan keimanan seseorang. Tapi sekali lagi para mitra Suara Giri, bahwa melihat mengenal kebesaran Allah tidak harus dengan melihat adanya atau material zatnya, tapi cukup dengan melihat bagaimana apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Malaikat Allah itu juga demikian. Kita memang tidak pernah bisa melihat malaikat, itu nggak mampu kita melihat, tapi dengan kita iman kepada Allah, kita yakin adanya malaikat. Kita memang tidak pernah melihat surga dan neraka, tapi dengan melihat dan meyakini adanya Allah tadi itu, maka otomatis kemudian kita yakin terhadap adanya surga dan neraka. Kita memang tidak tahu, hanya cukup diberitahu ada namanya alam barzah. Tapi dengan beriman meyakini kepada Allah, dengan melalui pendekatan-pendekatan alam semesta tadi itu, maka kita yakin dengan berita-berita yang disampaikan ya oleh Al-Quranul Karim, bahwa ada kehidupan sesudah mati, ada yaumul ba'ats, ada mahsyar, ada mizan ya, seperti itu. Jadi itu nanti muaranya adalah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan para mitra Suara Giri, Allah menjaga, mengokohkan iman kita ini, dengan jelas hati kita ini kuat, kokoh terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam upaya ya, pertanyaan-pertanyaan yang menantang kepada akal kita masih ya, dengan pendekatan alam semesta itu cukuplah bagi kita. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu real dan nyata adanya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mitra Suara Giri, semoga apa yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.